Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Mukijat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Profesor Dr. Rajaini Nurani SMH, beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridhayadi SMH, yaitu materi tentang pertemuan ke-6 Hukum Pidana Lanjutan, bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau common law atau kursus. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contoh, Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi pelempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu yang pertama, Agus merusak kaca dalam pasal 406. Yang kedua, Agus melakukan penganiayaan pasal 351 ayat 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, maka belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarengan peraturan atau kursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut atau voltage handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan atau kursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Kursus idealis dalam kursus realis adalah bentuk kursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bentuk kursus tidak murni. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau kursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemindaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam kursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari suatu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu kursus idealis homogeneus. Yaitu selanjutnya perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang membuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut: seorang membantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran uang 10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Mungkin sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.